warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Putri Dayana Sifadapa dengan NIM 2110911220029 akan mempresentasikan terkait anatomi vaskularisasi dan inervasi GIT atau gastrointestinal dan endokrin system. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang viscera abdomen, pembuluh-pembuluh limfa lambung atau gaster. Jadi yang di gambar A sampai D itu perkembangan situs abdomen atas pada akhir minggu keempat, itu yang A. Kemudian B itu pada awal minggu kelima, kemudian yang C pada awal minggu ketujuh, kemudian yang D itu potongan paramedian yang minggu ketujuh. Kemudian foto peritoneum yang warna hijau itu peritoneum itu masing-masing pada recessus pneumatoentericus dan bursa ommentalis yang warna merah gelap. Berdasarkan itu, usus primordial itu terutama berasal dari endoderm dan bagian-bagian Yolk. Di sekitar mesoderm, celah yang sedang berkembang menyatu membentuk rongga tubuh. Mesoderm yang menutupi usus primordial itu kemudian membentuk peritoneum viscerale, dan sebagai peritoneum parietale melapisi capital abdominalis. Peritoneum viscerale itu juga membentuk mesenterium yang berisi struktur-struktur neurovaskular dan bekerja sebagai pelekat. Mesenterium dorsal itu dia menghubungkan usus primordial dengan dinding dorsal badan. Kemudian abdomen atas juga berisi mesenterium ventral. Pada awal minggu keempat, pertumbuhan keluar endodermal berkembang di ventral usus primordial setinggi bakal duodenum dan menjadi jaringan epitel hepar, vesika biliaris, ductus biliaris, dan pankreas. Selanjutnya terjadi restrukturisasi berikut. Yang pertama itu hepar itu meluas ke dalam mesogastrium ventrale sehingga membentuk divisi menjadi mesohepatikum ventrale atau di antara dinding ventral dan badan hepar. Ventral badan dan hepar. Nah, kemudian dan mesohepatikum dorsal itu di antara hepar dan gaster. Gambar yang A dan B. Kemudian mesohepatikum ventrale itu kemudian membentuk ligamentum coronarium di kranial, ligamentum falciforme hepatis di caudal. Ligamentum teres hepatis di tepi caudal itu adalah sisa vena umbilicalis. Mesohepatikum dorsale dia menjadi omentum minus. Kemudian yang kedua pada gambar yang AB, pada mesogastrium dorsale timbul celah di sisi kanan recessus pneumatoentericus yang kemudian membentuk bursa ommentalis. Terus yang nomor 3, gaster itu berputar 90 derajat ke arah jarum jam, dilihat dari kranial dan terletak pada posisi frontal di sisi kiri tubuh. Ini gambar yang C. Omentum minus itu menghubungkan hepar dan curvatura minor pada gaster juga pada bidang frontal dan membentuk batas ventral bursa ommentalis yang mencapai suatu posisi pada sisi kiri di belakang gaster. Yang keempat, pada mesogastrium dorsale itu berkembang pankreas dan limfa. Pankreas itu kemudian mendapatkan posisi retroperitoneal dan limfa tetap intraperitoneal. Yang kelima, mesogastrium dorsal itu akhirnya terpisah menjadi ligamentum gastroplenicum dari curvatura mayor ke limfa atau spleen, dan ligamentum splenorenale itu dari hilum splenicum ke dinding abdomen dorsal dan membentuk bagian lain omentum maius seperti apron dan curvatura mayor lambung. Oleh sebab itu, karena perkembangan dan suplai neurovaskularnya, omentum maius dihubungkan dengan situs abdomen atas. Gambar
A sampai D ini adalah ilustrasi skematik rotasi usus. Jadi segmen usus dan mesenteriumnya itu diperjelas dengan warna berbeda. Yang gaster dan mesogastrium itu warna ungu, duodenum dan duodenum warna biru, kemudian jeju dan ileum dengan mesenteriumnya warna orange, dan kolon dan mesekolonnya warna kuning tua. Pertama, karena pertumbuhan longitudinal usus primordial terbentuk lengkung yang menghadap ke ventral atau lengkung usus primer. Bagian proksimal atas lengkung itu berkembang menjadi bagian utama usus halus. Bagian distal atau bawah itu berkembang menjadi kolon, termasuk kolon transversum. Usus besar distal itu berkembang dari hindgut sehingga berbeda suplai neurovaskularnya. Yang kedua, karena kurang ruang, lengkung usus primer itu secara temporer terletak di luar embrio pada korda umbilicalis atau hernia umbilicalis fisiologis, dan tetap terhubung dengan yolk sac melalui ductus vitellinus. Jika usus gagal mengalami relokasi seluruhnya ke dalam embrio, hernia umbilicalis atau congenital ini atau omphalocal itu menetap, berisi sebagian segmen usus dan mesenteriumnya. Karena melintas melalui bakal anulus umbilicalis, hernia congenital dilapisi oleh amnion saja, tetapi tidak oleh otot dinding abdomen. Sisa ductus vitellinus dapat menetap sebagai diverticulum Meckel yang terletak pada usus halus. Yang keempat, pemanjangan elongasi usus itu memulai rotasinya 270 derajat melalui arah jarum jam yang menyebabkan kolon mengelilingi usus halus seperti bingkai atau frame. Yang kelima, kolon ascendens dan kolon ascendens itu direlokasi secara sekunder pada posisi retroperitoneal. Ada catatan klinisnya, diverticula Meckel itu sering terjadi 3% populasi dan biasanya terletak pada sebagian usus halus yang terletak sekitar 100 cm di kranial terhadap valva ilocaecalis, karena kenyataan bahwa diverticula tersebut tuh sering berisi mukosa lambung di seminata, peradangan, dan akhirnya perdarahan yang terjadi itu dapat menyerupai gejala appendicitis. Gangguan rotasi usus ini juga dapat menyebabkan malrotasi atau dan hiperrotasi. Itu dapat menyebabkan obstruksi usus atau ileus atau posisi abnormal. Dan masing-masing segmen usus yang merupakan kondisi yang mengganggu diagnosis appendicitis. Situs inversus itu menjelaskan keadaan yang semua organnya terbalik seperti cermin. Ini adalah gambar gaster dilihat dari ventral, kemudian yang ini adalah ilustrasi skematiknya. Gaster itu memiliki 3 bagian, yaitu pars cardiaca, jalan masuk ke gaster, corpus gastricum, bagian utama dengan fundus gastricus di superior, dan yang ketiga yaitu pars pylorica, yaitu tempat keluar dari gaster yang berlanjut sebagai antrum pyloricum dan canalis pyloricus. Canalis pyloricus ini dikelilingi oleh musculus sphincter pyloricus. Gaster memiliki dinding anterior dan posterior atau paries anterior dan posterior. Curvatura minor terletak di sisi kanan, kemudian curvatura mayor di sisi kiri. Lekukan pada curvatura minor itu incisura angularis itu menandakan awal pars pylorica. Curvatura mayor juga mulai dengan lekukan yang menandakan sudut his antara esophagus dan gaster, incisura cardialis. Di dalam gaster itu transisi di antara kedua organ tersebut ditandai dengan lipat mukosa yang bersama-sama dengan katup angiomuskular gastroesophagus berperan pada penutup gaster. Jadi jika incisura cardialis diluruskan dan sudut his hilang seperti pada sliding natal herpes, reflux getah lambung yang terjadi ke dalam esophagus itu dapat menyebabkan gastroesophageal reflux disease atau GERD.
dengan peradangan pada mukosa esofagus. Jika pendekatan terapeutik dengan inhibitor pompa proton atau antacid itu untuk mengurangi produksi asam lambung tidak berhasil, lakukan prosedur bedah seperti infiksasi fundus gastricus di sekitar esofagus atau fundaplikasi Nissen untuk memperbaiki mekanisme katup gastroesofagus. Ini ada arteri-arteri pada lambung atau gaster. Yang gambar atas itu arteri atas dan bawah ini arteri pada gaster. Yang atas itu ilustrasi skematiknya. Kemudian yang gambar bawah itu perjalanannya sepanjang kurvatura. Dilihat dari ventral. Ada 3 cabang utama trunkus coeliacus, yaitu arteri gastrika sinistra, arteri hepatica communis, arteri splenica. Itu secara bersama-sama memberi cabang ke-6 pada arteri pada gaster. Nah, arteri pada gaster itu ada curvatura minor. Di curvatura minor itu ada arteri gastrika sinistra, cabang langsung trunkus coeliacus, dan ada arteri gastrika dextra, itu berasal dari arteri hepatica propria. Kemudian ada curvatura mayor, dia ada arteri gastroomenthalis sinistra, berasal dari arteri splenica. Kemudian arteri gastroomenthalis dextra dari arteri gastroduodenalis yang merupakan cabang dari arteri hepatica communis. Nah, pembuluh darah tersebut juga mendarahi omentum maius. Ada fundus, dia ada arteri gastricae brevis, berasal dari arteri splenica di area hilum splenicum, dan di sisi posterior ada arteri gastrika posterior. Dia ada pada 30-60%, berasal dari arteri splenica di belakang gaster. Ini untuk vena-vena lambung gaster. Vena-vena gaster itu berhubungan dengan vena portae hepatis, dilihat dari ventral. Vena-vena biasanya sesuai dengan arteri, tetapi vena-vena pada curvatura minor itu secara langsung masuk vena portae hepatis, sedangkan vena-vena di curvatura mayor bermuara ke dalam cabang-cabang yang lebih besar pada vena portae hepatis. Ada vena-vena gaster. Yang pertama ada di curvatura minor, itu ada vena gastrika sinistra, vena gastrika dextra, drainase ke dalam vena portae hepatis. Vena-vena tersebut beranastomosis melalui vena oesophagealis dengan sistem azygos dan kemudian dengan vena cava superior. Di curvatura mayor ada vena gastroomenthalis sinistra ke vena splenica dan vena gastroomenthalis dextra ke vena mesenterica superior. Dan di fundus ada vena gastricae brevis ke vena splenica, dan sisi posteriornya ada vena gastrika posterior, ada pada 30-60% ke vena splenica. Ada catatan klinis pada kasus peningkatan tekanan darah di sistem vena porta atau hipertensi porta, seperti pada sirosis hati. Anastomosis portocaval dapat terbentuk melalui vena oesophagealis yang dapat melebar secara substansial atau varises oesophagus, dan memiliki risiko untuk ruptur dengan kelanjutan perdarahan yang mengancam nyawa. Ini ada juga pembuluh-pembuluh limfa lambung gaster. Jadi ini drainase limfatik dan kelenjar getah bening regional, nodi lymphoideae regionalis gaster. Dilihat dari ventral, ada 3 jalur drainase limfatik utama yang ada untuk gaster, ditandai oleh ini yang tengah garis putus-putus pada ilustrasi ada di gambar ini. Sama ada area kardia dan curvatura minor, itu yaitu nodi lymphoideae gastriki. Kemudian pada kuadran kiri atas nodi lymphoideae splenici. 2/3 bawah itu adalah curvatura
mayor dan pilorus. Itu ada nodi lymphoidae gastromentalis dan nodi lymphoidae pylorici. Kemudian ada yang bagian bawah. Ini adalah stasiun drenase limfatik gaster, dilihat dari ventral. Dalam 3 jalur drenase limfatik utama itu terdapat 3 stasiun. Stasiun pertama yang warna hijau itu kelenjar getah bening sepanjang kurvatura ya. Kemudian yang stasiun kedua yaitu yang warna kuning, kelenjar getah beningnya itu sepanjang cabang trunkus coeliacus. Kemudian stasiun yang ketiga warna biru itu kelenjar getah bening pada pangkal trunkus coelicus nodi lymphoidae coeliaci. Nah, dari sini limfa drenase melalui trunkus intestinalis ke dalam ductus thoracicus. Inervasi otonom gaster, ini ada ilustrasi semi skematik. Inervasi simpatisnya itu yang warna hijau, inervasi parasimpatisnya itu warna ungu. Jadi serat parasimpatis preganglionik atau gastrici itu berdasarkan gaster sebagai trunci vagales anterior dan posterior yang turun sepanjang esofagus dan berjalan sepanjang curvatura minor. Sebagai akibat rotasi gaster selama perkembangan, trunkus vagalis anterior itu terutama berasal dari cabang kiri nervus vagus dan trunkus vaginalis posterior dari cabang kanan nervus vagus. Kemudian pars pylorica diinervasi oleh cabang-cabang terpisah. RR hepatisi, trunki vagales, neuron postganglionik terletak dalam lapisan muskular gaster. Inervasi parasimpatis itu melalui merangsang produksi asam lambung dan meningkatkan gerak peristaltik gaster. Serat simpatis preganglionik melintasi diafragma di kedua sisi sebagai NN splanchnici mayor dan minor dan bersinaps ke neuron simpatis postganglionik pada ganglia coelica yang terletak pada pangkal trunkus coelicus. Serat-serat simpatis postganglionik itu tersebut dia mencapai gaster sebagai plexus saraf periarterial. Inervasi simpatis itu menyimbangi pengaruh parasimpatis dengan mengurangi produksi asam lambung, gerak peristaltik dan perfusi. Ada catatan klinis untuk dahulu itu terapi pada pasien dengan ulcus peptik adalah memutus seluruh nervus vagus X di inferior diafragma, vagotomi total atau percabangannya ke gaster vagotomi selektif untuk mengurangi produksi asam lambung. Nah, saat ini tuh dengan keberhasilan pengobatan oral menggunakan antacid dan antibiotik untuk eradikasi penyebab, Helicobacter pylori vagotomi telah jarang dilakukan. Proyeksi usus besar, intestinum crassum, organ dalam atau viscera, abdomen ke permukaan tubuh. Ini dilihat dari ventral. Jadi usus halus panjangnya tuh 4-6 meter, memiliki 3 bagian. Yang pertama duodenum 2-30 cm, kemudian jejunum itu 2/5 panjang total, dan ileum itu 3/5 panjang total. Duodenum itu berasal di pilorus lambung dan berakhir pada plexura duodenojejunalis. Selain bagian pertamanya superior, duodenum itu menetap pada posisi retroperitoneal dan terpisah dari bagian usus halus lain. Sebaliknya, bagian yang tergulung intraperitoneal yaitu jejunum dan ileum itu tidak dapat dipisahkan secara makroskopis dan mencapai bagian distal menuju valva iliocoecalis atau katup Bowhin saat transisi menjadi usus besar. Kemudian proyeksi duodenum dan pankreas ke dinding abdominal ventral, pars superior
peritoneal itu duodenum itu berproyeksi setinggi vertebra lumbalis 1. Jadi semua bagian lain terletak di retroperitoneal sekunder dan mencakup kaput pankreatis yang berbentuk huruf C. Kaput pankreatis itu berdekatan dengan pars descendens duodeni. Pars horizontalis itu terletak setinggi vertebra lumbalis 3 dan berlanjut sebagai pars ascendens menuju flexura duodenojejunalis setinggi vertebra lumbalis 2. Flexura tersebut itu menandakan transisi menjadi jejunum intraperitoneal. Jadi ini adalah gambar pembagian duodenum dan bersama-sama ductus biliaris extrahepatic. Lihat dari ventral. Duodenum itu memiliki 4 bagian. Yang pertama pars superior, kedua pars descendens, 3 pars horizontalis, dan yang keempat pars ascendens. Jadi pars superior itu adalah satu-satunya bagian intraperitoneal dan lumen proksimalnya yang lebih lebar. Itu disebut ampula atau bulbus duodeni. Ductus excretorius pada pankreas, ductus pancreaticus saluran Wirsung itu sering masuk pars descendens duodeni bersama-sama dengan ductus choledocus pada papilla duodeni mayor atau papilla vateri yang ditemukan 8-10 cm di sebelah distal pilorus. Sering 2 cm proksimalnya itu ditemukan papilla duodeni minor yang lebih kecil tempat ductus pancreaticus accessorius atau saluran Santorini yang mengeluarkan pankreasnya. Kemudian pars horizontal itu menyerang kolumna vertebralis dan berlanjut sebagai pars ascendens. Kemudian ini adalah relief dari duodenum potongan frontal. Jadi dilihat dari ventral. Duodenum itu punya 4 bagian udah disebutkan tadi, pars superior, pars descendens, pars horizontalis, dan pars ascendens. Untuk menambahkan permukaan absorptif, relief itu dalam duodenum itu memperlihatkan lipatan mukosa sirkular, plicae circularis, lipatan Kring, sama seperti bagian lain pada usus halus. Pars descendens berisi papilla duodeni mayor, papilla vateri di tempat masuknya ductus pancreaticus atau saluran Wirsung, dan ductus choledocus itu keduanya bersatu membentuk ampula hepatopankreatika. Pars ascendens itu melekat pada aorta dekat pangkal arteri mesenterica superior melalui serat otot polos musculus suspensorius duodeni, otot Treitz, dan jaringan ikat padat ligamentum suspensorium duodeni, tepat sebelum transisi duodenum menjadi jejunum intraperitoneal pada plexura duodenojejunalis. Dan ini ada gambar struktur dinding duodenum dengan glandulae duodenales. Dilihat dari luar, glandula duodenales ini menghasilkan mukus kelenjar benar terletak di tela submukosa dan memungkinkan identifikasi duodenum pada potongan histologis. Catatan klinis, otot Treitz itu menegaskan batas antara perdarahan saluran pencernaan atas dan bawah. Klasifikasi ini tuh memiliki referensi klinis karena kedua bentuk perdarahan tersebut memiliki penyebab lazim yang berbeda dan memerlukan langkah diagnostik berbeda. Ini adalah contoh duodenum pencitraan. Dapat dilihat dari gambar, ini ada duodenum, radiograf pada proyeksi antero-posterior atau AP setelah pemberian bahan kontras via oral. Jadi pasien pada posisi tegak, dilihat dari ventral. Kemudian ini ada contoh, ini ada terlihat plicae circularis. Ini adalah duodenum, gambar endoskopik, ada lipatan mukosa sirkular, plicae circularis, lipatan Kring terlihat jelas. Jadi catatan klinisnya sama seperti situasi pada lambung, ulkus duodenum sering terjadi dan secara klinis tidak dapat dibedakan dengan ulkus lambung. Namun tumor ganas jarang terjadi pada duodenum. Beberapa pendekatan diagnosis itu dapat dilakukan radiologi konvensional dengan kontras jarang digunakan karena endoskopi itu diagnostik
Duodenoskopi itu tidak hanya memungkinkan inspeksi langsung mukosa, tetapi juga memungkinkan pengambilan sampel melalui biopsi jaringan. Kemudian ini ada struktur dinding jejunum dan ileum. Yang bagian sebelah kiri itu ada detail jejunum. Struktur jejunum itu mirip sama duodenum, tapi tidak mengandung glandulae duodenales atau kelenjar Brunner. Kemudian yang gambar sebelah kanan itu detail ileum proximal, plicae circularis atau lipatan crackling. Jauh lebih sedikit pada ileum bila dibandingkan dengan usus halus bagian atas. Dan yang ini pada gambar yang sebelah kiri itu ada detail ileum distale. Jadi kumpulan besar folikel limfa itu khas untuk pars terminalis ileae. Semuanya itu merupakan bagian jaringan limfoid mukosa. Kelenjar getah bening terdapat tersusun tunggal nodi limfoidae solitarii pada tela submukosa atau berkelompok nodi limfoidae aggregati atau plaque layer di bawah mukosa yang meninggi. Gambar yang sebelah kanan itu diverticulum Meckel atau diverticulum ileae. Sampai 3% orang telah terdiagnosis memiliki diverticulum yang merupakan sisa ductus vitellinus embryologis. Diverticulum biasanya itu terletak pada ileum sekitar 100 cm di proximal valva ileocaecalis pada sisi berlawanan dengan mesenterium. Diverticulum Meckel itu dapat berisi mukosa lambung, diseminata, dan bila meradang atau mengalami perdarahan dapat menyerupai gejala appendicitis. Ini ada struktur usus besar intestinum crassum. Jadi karakteristik struktural usus besar intestinum crassum, kolom transversal itu diambil sebagai contoh, dilihat dari caudal ventral. Usus besar itu memiliki 4 perbedaan khas dibanding usus halus. Diameternya itu lebih besar, tebal, bukan tipis. Taenia itu lapisan otot longitudinal berkurang menjadi 3 pita pada lapisan tersebut. Taenia libera dapat lihat, sedangkan taenia mesocolica itu menempel pada mesokolon transversum, dan taenia omentalis berhubungan dengan omentum maius. Kemudian ada haustra dan plicae semilunares. Itu haustra coli itu adalah sakulasi dinding usus yang berhubungan dengan lipatan mukosa berbentuk sabit plicae semilunares pada permukaan dalam. Kemudian appendices apiploicae itu merupakan proyeksi lemak dan jaringan adiposa tela subserosa. Dan ada struktur dinding usus besar intestinum crassum itu dilihat secara mikroskopik sama seperti bagian lain pada usus. Dinding usus besar itu terdiri dari lapisan mukosa dalam, tunika mukosa yang berbeda dengan duodenum karena tidak memiliki villi intestinales. Lapisan maskular, tunika muscularis, dipisahkan dari tunika mukosa oleh lapisan jaringan ikat tela submukosa. Lapisan ini terdiri dari lapisan sirkular dalam, stratum circulare, dan lapisan longitudinal luar atau stratum longitudinale. Namun lapisan longitudinal itu tidak utuh tetapi berkurang menjadi 3 pita atau taenia di luar bagian-bagian intraperitoneal caecum dengan appendix vermiformis, kolon transversum, dan kolon sigmoideum, ditutupi oleh peritoneum viscerale yang membentuk tunika serosa. Sebaliknya, bagian-bagian retroperitoneal itu contohnya kolon ascendens, kolon descendens, dan rektum bagian atas itu diikat oleh tunika adventitia pada jaringan ikat spatium retroperitoneal. Kemudian arteri-arteri pada duodenum, lihat dari ventral. Suplai darah duodenum itu diberikan pada arcus arteria ganda, ventral dan dorsal. Arcus tersebut di kranial dibentuk oleh arteri pancreatico duodenale superiores anterior dan posterior yang berasal dari truncus coelicus.
Di kaudal, aorkus dibentuk oleh arteri pancreaticoduodenalis inferior, anterior dan posterior, cabang dari arteri mesenterica superior. Kemudian arteri pada jejunum dan ileum dilihat dari ventral, kolon transversum direfleksikan ke superior. Di jejunum dan ileum itu tergulung intraperitoneal disuplai oleh arteri mesenterica superior yang mendistribusikan cabang-cabangnya, biasanya 4-5 arteri jejunales dan 12 arteri ileales di dalam mesenterium usus halus. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.